Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntuh dalam Renungan Pagi ke 2046 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 65 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berbahagialah di sana dalam terjemahan yang lain ditulis diberkatilah. Amin. Memang kalau kata blessed dalam bahasa Inggris selalu diartikan dua kata itu, berbahagialah atau diberkatilah. Pertanyaannya sekarang, orang seperti apa yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan? Yang pertama, mereka yang berbahagia atau diberkati Tuhan adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Siapa mereka? Yaitu orang percaya, gereja Tuhan. Ya, saudara dan saya. Kalau dalam konteks perjanjian lama, konsep pilihan itu hanya ada dua. Bangsa, yaitu Israel, dan juga pada personal yang Tuhan pilih, baik itu raja atau nabi, itu pilihan. Dan biasanya kalau bicara personal ya cuma satu, rajanya cuma satu, nabinya juga begitu. Nah, dalam konteks perjanjian baru, konsep pilihan itu tidak lagi pada satu bangsa, yaitu tidak lagi pada bangsa Israel, tetapi seluruh bangsa. Dan dalam pilihan yang dalam konteks perjanjian lama personal, yaitu hanya satu orang yang dipilih, dalam konteks perjanjian baru Tuhan memilih gereja Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita melihat konteks pilihan, misalnya tentang Maria dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari Sang Putra Natal. Amin. Dia satu-satunya wanita yang dipilih untuk melahirkan Sang Immanuel itu. Itulah konteks pilihan Tuhan. Tuhan hanya memilih satu orang dan satu bangsa. Tapi dalam konteks perjanjian baru, Tuhan tidak lagi memakai pilihan satu bangsa atau satu orang dalam satu generasi, tidak. Tetapi Tuhan membuka keselamatan untuk semua bangsa, dan Tuhan mau pakai gereja Tuhan. Amin. Tuhan memilih gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya Tuhan sudah memilih kita. Sejak dunia ini dijadikan, saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Karena saudara adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Dari sekian banyak penduduk bumi dalam setiap generasi, Tuhan memilih saudara. Amin. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang apa? Terpilih. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara bukan warga negara Israel, tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, Juru Selamat secara pribadi, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah alasan kenapa kita diberkati, kenapa kita orang yang berbahagia, karena Tuhan sendiri yang memilih kita. Haleluya. Dalam Injil Yohanes berkata di sana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat yang terpilih, baik itu kepala desa, bupati, gubernur, apalagi presiden, wah bangganya luar biasa. Karena apa? Mereka dipilih rakyat Indonesia. Saudara dan saya lebih daripada itu. Bukan manusia yang memilih saudara, tetapi Tuhan Allah itu sendiri yang memilih saudara dan saya. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipilih Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan Tuhan. Kita dipilih supaya kita mengalami berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang-orang yang dipilih itu orang-orang yang luar biasa. Sama seperti kalau misalnya jadi pasukan khusus, itu tadinya mereka kan yang biasa-biasa. Melalui satu seleksi, mereka menjadi orang-orang yang terpilih. Tadi mereka memang dipilih, tapi kalau mereka boleh menjadi pasukan khusus, itu adalah orang-orang yang istimewa, terpilih. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara, teman saudara di komunitas saudara membuli saudara karena kekurangan saudara. Tapi berbahagialah saudara kalau saudara boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa saudara? Tuhan yang memilih saudara. Saudara, mungkin di sekitar kita banyak orang yang lebih hebat dari kita. Tetapi kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka bukan orang pilihan. Kita boleh mungkin sederhana, tidak seperti orang di luar sana yang hebat-hebat itu. Tapi kita bersyukur kalau kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan, yang dipilih Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menghina dirimu. Karena saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang istimewa, spesial. Karena saudara dan saya dipilih Tuhan langsung. Oh haleluya. Itulah alasannya kenapa kita orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Karena saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa mereka yang berbahagia? Adalah mereka yang datang mendekat kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Saudara dengar ini baik-baik. Ketika saudara datang mendekat kepada Tuhan, beribadah, berdoa, baca firman Tuhan, saudara pasti akan diberkati Tuhan. Hidupmu pasti akan dibuat beruntung, berhasil. Hidupmu akan bahagia ketika kita datang dekat dengan Tuhan. Amin. Kemarin kita belajar, Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Saudara, apapun masalah, persoalan, pergumulan saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih semua persoalan, pergumulan yang menghimpit, yang menekan, yang memberikan satu beban dalam kehidupanmu yang begitu berat. Kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan angkat beban-beban itu dan memberikan saudara kelegaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu datang kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau pasangan saudara rajin ke gereja, saudara support, saudara dukung. Kalau anak-anakmu itu menghabiskan hari mereka untuk pelayanan, pergi ke gereja, saudara support sebagai orang tua. Karena firman Tuhan ini katakan orang yang berbahagia adalah orang yang Tuhan suruh mendekat kepadanya.
Oh haleluya. Orang-orang yang selalu datang kepada Tuhan, hidup mereka, ending hidup mereka pasti diberkati, pasti bahagia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tidak bahagia, kita tidak senang, kita dekat dengan sumber berkat. Ada banyak orang itu hanya mencari berkat-berkat, tidak mencari sumber berkat. Kalau saudara datang kepada sumber berkat, Tuhan pasti akan mengalirkan aliran sungai berkat dalam kehidupanmu, seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Selalu saya katakan, kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan ada dalam situasi yang bahaya, saudara. Saudara ada dalam masalah besar. Tapi kalau saudara datang dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau datang mendekat kepada Tuhan. Karena di saat kita datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan yang akan ambil alih hidupmu, Tuhan yang akan menolong saudara dalam masalah persoalan pergumulan saudara, dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Haleluya. Datang mendekatlah kepada Tuhan. Karena orang yang datang dekat dengan Tuhan, hidupnya bahagia, hidupnya diberkati Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, siapa orang yang berbahagia? Orang yang diberkati Tuhan, orang yang diam di pelataran Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang berbahagia adalah mereka yang memberi diri mereka, mereka yang memberi waktu mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau selalu datang kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara tidak pergi ke gereja, mungkin saudara mengambil waktu sendiri untuk bersatu dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara berbagi waktu untuk Tuhan, saudara prioritaskan yang paling utama, sehingga di saat saudara bangun, saudara langsung memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hidupmu pasti bahagia, hidupmu pasti akan diberkati Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang diam di pelataran Tuhan adalah mereka yang melayani Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan, upah mereka Tuhan sudah sediakan, baik di bumi maupun di surga nanti. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin giat mengerjakan pekerjaan Tuhan ini. Mari kita mau libatkan diri kita untuk pelayanan saudara, untuk melayani Raja di atas segala raja. Karena saya percaya Tuhan akan memberikan kita upah baik di bumi maupun di surga. Orang-orang yang setia melayani pasti keluarganya bahagia, anak-anak cucunya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang berbahagia? Kata firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama adalah mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya. Saudara dan saya mungkin hidupmu sederhana, tidak sekaya orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kita punya alasan untuk bersukacita bahagia, karena kita dipilih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Amin. Mungkin saudara bisa pernah salah pilih, baik itu salah pilih sekolah, salah pilih pekerjaan, bisa saja saudara salah pilih pasangan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Tuhan memilih saudara dan saya untuk apa? Untuk diselamatkan. Tuhan memilih saudara dan saya supaya saudara melayani Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya supaya apa? Supaya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, siapa orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan? Adalah orang yang datang mendekat kepada Tuhan. Saudara yang rajin ke gereja, rajin ibadah, saudara pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Tapi saudara, ketika saudara diberkati, tetap kerjakan itu, tetap setia.
Jangan sampai saudara waktu susah saudara setia beribadah datang kepada Tuhan, tapi setelah diberkati Tuhan lupa sama Tuhan. Dan ini memang sering kali terjadi. Makanya saya ingatkan, saudara, kalau saudara suatu saat nanti diberkati, tetap setia datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, saudara, siapa mereka yang berbahagia? Mereka adalah orang yang diam di pelataran Tuhan. Artinya apa, saudara? Mereka yang selalu datang kepada Tuhan, mereka yang melayani Tuhan, hidup mereka pasti diberkati Tuhan hari ini dan nanti di surga. Mereka akan menerima upah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara perhatikan di kalimat berikut, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-mu yang kudus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu datang kepada Tuhan, kita betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Makanya kita gak perlu khawatir dengan persoalan pergumulan yang menghimpit kita, yang meneror kita, yang membuat kita gentar. Saudara, saya mau katakan, saudara, jangan khawatir, jangan takut. Sebab itu yang menggetarkan hati kita itu adalah suara-suara iblis. Suara firman atau suara Roh Kudus pasti meneguhkan, pasti menguatkan, saudara. Amin. Jadi saudara, dengarkan firman Tuhan supaya kita kuat. Betul ada banyak masalah, persoalan, pergumulan yang kita harus hadapi. Tapi percayalah, kalau kita selalu datang kepada Tuhan, kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan berkati kita. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang meneguhkan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang luar biasa memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati dalam usaha pekerjaan pelayanan, terlebih lagi dalam rumah tangga mereka. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Hidup mereka bahagia karena diberkati oleh Tuhan Yesus. Lawat mereka yang sakit, jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak ibu saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.